In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada tahun 2003 di Cirebon, Jawa Barat, di kota ini, ada seorang wanita bernama Siti Hartati, satu-satunya pengemudi taksi wanita di daerah itu yang bekerja siang dan malam. Satu-satunya alasan hidupnya adalah putrinya yang berusia 12 tahun, Dewi, yang menderita penyakit jantung bawaan. Untuk mengumpulkan biaya operasi sebesar 10 juta rupiah, Siti bekerja tanpa lelah. Kini targetnya hanya tersisa 1,5 juta rupiah lagi. Besok pagi kalau ibu pulang, kita telepon rumah sakit untuk atur jadwal operasinya ya, bisiknya lembut sambil mengelus rambut putrinya. Namun janji hangat itu tidak akan pernah bisa ia tepati. Pada malam hari tanggal 14 November 2003, pukul 22.12, Siti menerima panggilan terakhir yang menuju ke dekat sebuah waduk. Setelah itu, ia lenyap tanpa jejak, seolah ditelan kegelapan jalanan pedesaan yang sunyi. Taksi maupun barang-barang miliknya tidak ditemukan, membuat kasus hilangnya menjadi sebuah misteri. Tim investigasi mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyisir area sekitar, tetapi tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Perlahan, kasus ini tenggelam dalam kebuntuan dan mulai dilupakan oleh masyarakat. Namun, 4 tahun kemudian, kekeringan hebat melanda Cirebon. Dasar salah satu waduk di sana mulai retak, dan dari dalam lumpur, sebuah rangka logam besar muncul. Itu adalah taksi milik Siti. Akan tetapi, di dalam mobil itu tidak ada jenazah maupun uang yang ia hasilkan malam itu. Hanya ada satu benda yang selamat, selembar struk pembelian bahan bakar dari pom bensin, terbungkus rapi dalam plastik kedap air di bawah karpet penumpang depan. Kertas kecil yang telah terkubur di dasar waduk yang dingin selama 4 tahun itu mulai menyeret ke permukaan kebenaran mengerikan yang selama ini tidak diketahui siapapun. Seorang rekan kerja pria yang pulang ke rumah lewat tengah malam dengan pakaian basah kuyup. Bayangan 2 orang pria yang mondar-mandir di depan bilik telepon umum yang gelap dan seorang saksi kunci yang terpaksa bungkam selama 12 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi di depan waduk yang gelap gulita pada malam itu di tahun 2003? Kemanakah Siti Hartati menghilang? Inilah kebenaran berdarah yang ditunjuk oleh selembar struk. Kisah yang akan kami sampaikan hari ini adalah kasus hilangnya pengemudi taksi wanita di Cirebon tahun 2003. Sebelum memulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Beritahu kami dari mana Anda menonton di kolom komentar, dan kami akan menyapa Anda satu persatu. Cerita dimulai di pinggiran kota Cirebon, Jawa Barat, saat musim gugur tahun 2003 mulai terasa. Ini adalah sebuah lingkungan di mana sawah-sawah terhampar luas begitu melewati pom bensin di tepi jalan raya, dan di ujung sawah, rumah-rumah dengan atap genteng tua berkumpul. Pagi hari diawali dengan suara traktor, dan malam hari diakhiri dengan suara tangisan kucing liar. Pemandangan khas pinggiran kota kecil di Jawa Barat. Di lingkungan inilah, Siti Hartati tinggal berdua dengan putrinya, Dewi Lestari. Siti berusia 36 tahun. Orang-orang di koperasi taksinya mengingatnya sebagai wanita bertubuh mungil dengan tangan yang sangat kecil. Suaranya rendah, tidak banyak bicara, dan saat tersenyum, matanya akan tersenyum lebih dulu daripada bibirnya. Namun, ekspresinya berubah saat memegang kemudi taksi. Semua orang yang pernah duduk di kursi penumpang mengatakan hal yang sama. Cara mengemudinya stabil, ia tahu jalan dengan sangat baik, dan tidak pernah berbicara yang tidak perlu. Siti Hartati mendapatkan izin taksi perorangannya pada tahun 2001, 2 tahun setelah ia bercerai dan mulai membesarkan putrinya seorang diri. Orang-orang di sekitarnya melarang, seorang wanita sendirian menjadi sopir taksi? Apalagi kalau harus kerja sampai malam, tidakkah itu berbahaya? Siti tidak memedulikan kata-kata itu. Ia mendapatkan izinnya, membeli mobil bekas dengan cara mencicil, dan pada tahun 2003, ia telah bekerja selama 3 tahun sebagai satu-satunya pengemudi taksi wanita di daerah itu. Selama 3 tahun itu, hari-hari di mana Siti tidak bekerja di malam hari bisa dihitung dengan jari. Catatan absensi di kantor koperasi menunjukkan bahwa ia hanya libur pada hari ulang tahun Dewi dan 2 hari saat putrinya demam tinggi. Dewi Lestari saat itu berusia 12 tahun, murid kelas 6 SD. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang pendiam dan rajin. Namun, ada satu masalah yang ia bawa sejak lahir, kelainan jantung bawaan atau kebocoran sekat bilik jantung. Saat kecil, lubangnya masih kecil, sehingga hanya perlu pemantauan. Tetapi setelah usianya melewati 10 tahun, dokter mendiagnosis bahwa lubangnya tidak menutup, malah sedikit membesar. Dokter menyarankan operasi,
dan mengatakan akan lebih baik jika dilakukan dalam tahun 2003. Biaya operasinya 10 juta rupiah. Pada tahun 2003, pendapatan bulanan rata-rata seorang sopir taksi perorangan di pinggiran Cirebon adalah antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Jika bekerja hingga malam, penghasilannya bisa sedikit lebih banyak, tetapi setelah dikurangi biaya perawatan mobil, bahan bakar, dan biaya hidup, uang yang benar-benar bisa ditabung setiap bulan hanya sekitar 500.000 hingga 800.000 rupiah. Siti Hartati mengumpulkan uang itu tanpa membelanjakannya sedikit pun. Ia mengurangi biaya pendidikan putrinya, mengurangi jumlah lauk pauk, dan tidak pernah membeli pakaian untuk dirinya sendiri. Pada November 2003, uang yang berhasil dikumpulkan Siti adalah 8,5 juta rupiah. Hanya tersisa 1,5 juta rupiah lagi untuk mencapai target. Seorang tetangga Siti, Ibu Wati, mengingat bahwa saat itu Siti semakin sering bekerja hingga larut malam. Ia sering berangkat pukul 6 sore dan baru pulang pukul 1 dini hari. Setiap kali pulang, ia terlihat rajin menulis sesuatu di buku catatannya. Ketika Ibu Wati bertanya apa yang ia tulis, Siti tersenyum dan berkata, "Bulan ini harus terkumpul semua supaya bisa atur jadwal operasi Dewi." Sedikit lagi, percakapan itu terjadi pada awal November. Pada Jumat malam, 14 November, Siti Hartati menyalakan mobilnya seperti biasa. Dewi Lestari masih ingat kata-kata ibunya sebelum berangkat malam itu. "Besok pagi kalau ibu pulang, kita telepon rumah sakit buat atur jadwal operasinya. Ya, minggu ini pasti sudah terkumpul semua." Dewi mengiyakan, dan Siti mengelus kepala putrinya sekali sebelum menutup pintu depan. Itu adalah saat terakhir kalinya. Keesokan paginya, Siti tidak pulang. Awalnya, Dewi mengira ibunya hanya terlambat. Ketika siang hari pun ibunya belum juga pulang, ia menelepon kantor koperasi. Dan dari sana, ia mendapat jawaban bahwa mereka juga tidak bisa menghubungi Siti. Malam itu, Dewi melapor ke polsek terdekat. Seorang anak berusia 12 tahun membuka pintu kantor polisi sendirian. Tim investigasi dari Polres segera mulai melacak keberadaan Siti. Menurut catatan panggilan dari koperasi taksi, panggilan terakhir yang diterima Siti adalah pada 14 November pukul 22.12. Tujuannya adalah sebuah desa di dekat Waduk Setu Patok di pinggiran Cirebon. Setelah panggilan itu, mobil dan komunikasi dengan Siti terputus total. Mobilnya, dirinya, dan semua jejak dari malam itu lenyap. Investigasi dimulai dengan cepat, tetapi juga dengan cepat menemui jalan buntu. Detektif yang bertanggung jawab di tim reserse Polres adalah Aibtu Asep Gunawan. Saat itu ia berusia 38 tahun, seorang putra daerah Cirebon yang mengenal seluk-beluk wilayah itu seperti telapak tangannya sendiri. Keesokan harinya, setelah laporan diterima, Aibtu Asep mulai menelusuri jejak terakhir Siti Hartati. Ia mengumpulkan catatan panggilan dari koperasi, kesaksian dari pom bensin langganan, keterangan dari penumpang setia, dan kesaksian dari pengemudi lain yang melintas di pinggiran Cirebon malam itu. Petunjuk pertama muncul lebih cepat dari yang diperkirakan. Seorang petugas pom bensin di jalan raya, sekitar 2 km dari Waduk, bernama Ahmad Fauzi, bersaksi bahwa ia melihat taksi Siti malam itu. Waktunya pukul 22.42. Catatan pembayaran di pom bensin mengonfirmasi waktu tersebut dengan tepat. Struk pembayaran bensin yang dibayar langsung oleh Siti masih tersimpan. Jumlahnya Rp50.000, setara dengan sekitar 25 liter bensin saat itu. Ahmad Fauzi mengingat malam itu dengan jelas. Saat itu sepi pelanggan, dan kaca jendela sisi penumpang taksi Siti berembun, dan ada seorang pria duduk di kursi belakang. Karena melihat dari balik jendela, ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi pria itu mengenakan jaket berwarna gelap dan kepalanya sedikit menunduk. Siti mengisi bensin, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Ahmad melihat mobilnya melaju ke arah jalan raya, menuju ke arah Waduk. Itulah jejak terakhir Siti yang terkonfirmasi. Penyelidikan terhadap penduduk desa sekitar Waduk tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang melihat taksi pada larut malam itu. Tidak ada yang melihat mobil asing melintas. Pencarian di sekitar saluran air dan perbukitan di dekat waduk juga tidak menemukan mobil ataupun Siti. Untuk memeriksa dasar waduk, diperlukan peralatan khusus dan izin. Tetapi saat itu tim investigasi tidak merasa ada bukti kuat yang mengharuskan mereka menyisir dasar waduk. Tidak ada jejak mobil yang masuk ke dalam air. Tidak ada bekas ban di sekitar jalan masuk. Tidak ada kerusakan pada pagar pembatas. Penyelidikan difokuskan untuk menemukan orang yang melakukan panggilan terakhir,
Nomor yang tercatat di catatan panggilan berasal dari sebuah telepon umum koin di kota Cirebon. Pada tahun 2003, bilik telepon umum masih tersebar di banyak tempat dan tidak ada cara untuk melacak si penelepon. Tim berusaha mencari saksi mata di sekitar bilik telepon umum itu, tetapi tidak ada kesaksian yang muncul tentang seseorang yang menelepon di gang itu setelah pukul 10 malam. Kasus ini mulai memasuki jalan buntu. Saat itu, ada satu orang yang menarik perhatian tim investigasi. Budi Santoso, seorang rekan sesama sopir taksi dari koperasi yang sama dengan Siti. Usianya 42 tahun, seorang veteran yang sudah bekerja di koperasi selama 5 tahun. Ia dan Siti saling kenal karena jam kerja mereka sering tumpang tindih. Alasan tim mencurigai Budi sederhana. Catatan koperasi menunjukkan bahwa malam itu, Budi juga bekerja di area yang sama dengan Siti, dan ada kesaksian dari sopir lain bahwa Budi sering menunjukkan ketertarikan pada Siti. Budi Santoso bersikap kooperatif dalam penyelidikan. Ia menjelaskan secara rinci di mana ia bekerja malam itu dan kapan ia pulang. Alibinya didukung oleh kesaksian istrinya, Wati Sutina. Wati menyatakan bahwa suaminya pulang sebelum pukul 11 malam dan setelah itu berada di rumah. Catatan perjalanan dari koperasi juga menunjukkan bahwa Budi menyelesaikan pekerjaannya sebelum pukul 10.30. Tim investigasi pun mencoret Budi dari daftar terduga. Pada titik itu, penyelidikan praktis berhenti. Penumpang terakhir tidak teridentifikasi, kendaraan tidak ditemukan, dan keberadaan Siti Hartati tidak diketahui. Polisi mencatat kasus ini sebagai kasus orang hilang dan terus melanjutkan penyelidikan, tetapi tanpa adanya petunjuk baru, personel investigasi perlahan-lahan dialihkan ke kasus lain. Dewi Lestari melewati musim dingin itu sendirian. Kerabatnya bergantian datang menjenguk dan koperasi taksi menggalang dana untuknya. Operasi jantung Dewi akhirnya dilakukan pada Februari 2004. Uang sebesar 8,5 juta rupiah yang hampir terkumpul oleh Siti ditambah dengan dana dari koperasi. Operasi itu berhasil. Ketika Dewi sadar di ruang pemulihan, meskipun ia tahu ibunya tidak ada di sana, ia tidak mengatakan apa-apa. Kerabatnya, Ibu Hanifah, yang menjaganya di rumah sakit, mengingat bahwa Dewi hanya menatap langit-langit. Setelah lama terdiam, ia bertanya, "Apakah ibu tahu kalau operasi saya berhasil?" Tidak ada yang bisa menjawab. Setelah operasi, ibunya tetap tidak kembali. Musim semi berlalu, musim panas berlalu, dan yang kembali hanyalah kabar bahwa tidak ada kemajuan dalam penyelidikan. Dewi mulai bersekolah di SMP sambil tinggal di rumah neneknya dari pihak ibu. Guru wali kelasnya kemudian mengatakan bahwa Dewi tidak pernah sekalipun membicarakan ibunya di sekolah. Karena ia anak yang sangat pendiam, awalnya guru tidak menyadarinya, tetapi suatu hari ia menemukan kalimat singkat ini tertulis di buku harian Dewi. "Aku ingin tahu berapa uang terakhir yang didapat ibu." Guru itu tidak bisa menutup buku harian itu untuk waktu yang lama setelah membacanya. Kasus hilangnya Siti Hartati terkubur dalam arsip setelah 1 tahun penyelidikan tanpa hasil. Perlahan-lahan, kasus ini juga mulai memudar dari ingatan orang. Pom bensin di pinggiran Cirebon, waduk, dan ganggang dengan rumah beratap genteng tua menyambut musim dingin berikutnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Taksi Siti Hartati tidak ada dimanapun. Pada Jumat malam, 14 November, jejak terakhir Siti Hartati yang direkonstruksi oleh tim investigasi adalah sebagai berikut. Pukul 18.20, Siti menyalakan mesin taksinya di depan. Catatan keberangkatannya tercatat di buku harian perjalanan koperasi. Hari itu, Siti menerima total 6 panggilan, 2 di dalam kota Cirebon, 3 ke arah pinggiran, dan 1 panggilan terakhir. Panggilan ke-6 masuk pada pukul 22.12. Nomor penelepon berasal dari bilik telepon umum di pinggir jalan raya di luar kota. Tujuannya adalah sebuah desa dekat waduk. Jaraknya bisa ditempuh dalam 20 menit dari sana. Siti menerima panggilan itu dan mulai mengemudi. Di tengah perjalanan, ia berhenti di pom bensin pada pukul 22.42. Pria di kursi belakang yang diingat oleh petugas pom bensin, Ahmad Fauzi, jaket berwarna gelap, kepala sedikit menunduk, kemungkinan besar adalah penumpang dari panggilan itu. Setelah meninggalkan pom bensin, tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada saksi mata, tidak ada catatan telepon, tidak ada struk lain. Kesaksian Ahmad Fauzi bahwa ia melihat mobil Siti melaju ke arah waduk adalah satu-satunya jejak. Setelah itu, jejak Siti benar-benar lenyap. Waktu terakhir yang bisa direkonstruksi oleh tim investigasi adalah pukul 22.42 di lokasi 2 km sebelum waduk.
hanya sampai di situ. Kekosongan itu terus mengganjal pikiran Aibtu Asep Gunawan. Mobilnya hilang. Taksi perorangan adalah kendaraan yang besar dan berat. Jika seseorang mencurinya, pasti ada saksi mata, tapi tidak ada. Jika Siti menyembunyikannya sendiri, ia pasti butuh kerja sama Siti, tetapi seorang wanita yang baru saja berjanji pada putrinya, yang berusia 12 tahun, untuk mengatur jadwal operasi keesokan harinya, tidak punya alasan untuk menghilang secara sukarela. Sebenarnya hanya ada satu cara agar mobil dan orang bisa lenyap bersamaan, air. Aibtu Asep meminta pencarian ulang di waduk. Namun, seperti pada pencarian pertama, masalahnya adalah tidak adanya bekas ban di sekitar jalan masuk. Kepala investigasi saat itu menilai bahwa jika mobil masuk ke air, pasti ada jejak yang tertinggal, dan ia tidak menyetujui penggunaan peralatan untuk pencarian bawah air yang membutuhkan biaya dan tenaga besar. Tidak ada bukti fisik yang mendukung adanya pembunuhan, dan kasus ini masih tercatat sebagai kasus orang hilang. Alasan itu dianggap tidak cukup kuat untuk melakukan pencarian bawah air skala besar. Aibtu Asep tidak setuju dengan keputusan itu, tetapi ia tidak bisa membatalkannya. Penyelidikan dipersempit untuk menemukan penumpang terakhir. Penyelidikan di sekitar bilik telepon umum, permintaan informasi tentang pria paruh baya yang naik taksi di area itu malam itu, dan pengumpulan informasi melalui rekan-rekan sopir di koperasi. Dalam proses itu, nama Budi Santoso kembali muncul. Cerita bahwa Budi menaruh perhatian pada Siti adalah rahasia umum di koperasi. Rekan-rekannya ingat bahwa dan sering kembali ke kantor koperasi sekitar waktu Siti menyelesaikan pekerjaannya di malam hari. Tim investigasi memanggil Budi Santoso lagi. Kali ini pun Budi tetap tenang. Ia mengakui bahwa memang benar ia tertarik pada Siti. Namun, ia kembali menyatakan bahwa malam itu ia sudah selesai bekerja sebelum pukul 10 dan tidak keluar rumah setelah pulang. Kesaksian istrinya, Wati Sutina, tidak berubah. Catatan perjalanan koperasi juga sama. Budi Santoso sudah mengakhiri pekerjaannya pada pukul 10 Paisame 12 saat panggilan terakhir untuk Siti masuk. Tidak ada bukti fisik. Ada perasaan, ada kecurigaan, tetapi investigasi tidak bisa bergerak hanya berdasarkan kecurigaan. Disinilah retakan pertama dalam kasus ini muncul. Saat tim investigasi memeriksa alibi Budi Santoso, salah satu detektif menemukan kejanggalan kecil. Ada selisih waktu antara catatan perjalanan koperasi dan kesaksian Budi. Budi mengatakan ia menurunkan penumpang terakhir sebelum pukul 10 malam dan langsung pulang. Namun, catatan perjalanan koperasi menunjukkan waktu akhir operasinya adalah pukul 09.53. Dan jarak ke rumahnya adalah 20 menit dengan mobil. Perhitungannya, ia seharusnya tiba di rumah sekitar pukul 10.13. Tetapi istrinya, Wati, bersaksi bahwa suaminya pulang sebelum pukul 10, selisih 13 menit. Entah Budi menempuh jarak 20 menit dalam 7 menit, atau ingatan Wati tidak akurat, salah satu dari keduanya. Detektif yang menanganinya mencatat selisih ini dalam laporannya. Namun, selisih 13 menit dianggap masih dalam batas wajar ketidakakuratan ingatan, dan kepala investigasi tidak menganggapnya sebagai kejanggalan yang krusial. Angka 13 menit itu terkubur, tercatat di sudut laporan. Penyelidikan berlanjut hingga musim semi berikutnya, tetapi tidak ada petunjuk baru yang muncul. Pada musim panas 2004, kasus hilangnya Siti Hartati secara resmi ditutup, bukan karena penyelidikan yang kurang, tetapi karena tidak adanya petunjuk. Berkasnya dimasukkan ke dalam boks arsip di gudang kantor polisi. Di bagian luar boks tertulis dengan spidol, hilang November 2003, Siti Hartati. Boks itu diletakkan di rak ketiga gudang. Debu pun mulai menumpuk di atasnya. Budi Santoso tetap bekerja di koperasi taksi tahun berikutnya. Ia memarkir mobilnya di sebelah tempat parkir yang biasa digunakan Siti. Tempat itu sempat kosong setelah Siti menghilang, tetapi suatu hari seorang sopir baru mulai menggunakannya, dan Budi tetap parkir di sebelahnya. Orang-orang di koperasi ingat bahwa Budi menjadi pendiam setiap kali nama Siti disebut, tapi ia tidak pernah menghindar. Ia hanya mendengarkan, tanpa mengubah ekspresi sedikitpun. Tidak ada yang tahu apa arti kebungkamannya. Dewi Lestari menyelesaikan SMP dan masuk SMA. Ia tumbuh dengan tenang di rumah neneknya. Meskipun tidak pernah membicarakan ibunya, di salah satu sudut kamarnya ada sebuah kotak kecil berisi barang-barang ibunya. Itu adalah barang-barang peninggalan Siti yang dikembalikan oleh koperasi, buku harian perjalanan, dompet usang, dan sebuah buku catatan. Di halaman terakhir buku catatan itu tertulis angka-angka,
pendapatan harian yang dicatat berdasarkan tanggal. Catatan itu berakhir pada 13 November. Di bawah baris terakhir, ada total yang dihitung dengan tangan oleh Siti, Rp9.920.000, kurang Rp80.000 lagi untuk mencapai 10 juta. Dewi melihat angka itu, lalu menutup buku catatan itu dan menutup kotaknya. Kotak itu tetap berada di sudut kamarnya. Bahkan ketika Dewi menjadi siswa SMA, lalu mahasiswa, kotak itu selalu berada di tempat yang sama. Lalu datanglah musim panas tahun 2007. Tahun itu, Jawa Barat dilanda kekeringan yang memecahkan rekor. Curah hujan kurang dari separuh rata-rata dan permukaan air waduk mulai surut dengan cepat. Waduk di pinggiran Cirebon itu pun tidak terkecuali. Pada pertengahan Agustus, sebagian dasar waduk mulai terlihat. Petugas pengelola waduk, Pak Heru, sedang berjalan di area yang biasanya terendam air ketika kakinya tersandung sesuatu dari logam tertancap di dalam lumpur. Awalnya ia mengira itu adalah bagian dari mesin pertanian, tapi ketika ia menyingkirkan lumpur, sebuah ban muncul, sebuah mobil. Pak Heru langsung melapor ke polisi. Mobil itu diangkat keesokan harinya. Butuh waktu setengah hari untuk mengangkat badan mobil yang penuh lumpur dan gulma air. Plat nomornya berkarat parah dan sulit dibaca dengan mata telanjang, tetapi tim identifikasi polisi tidak butuh waktu lama untuk memastikan nomor kendaraannya. Boks arsip dari rak gudang Polres Cirebon diturunkan setelah 4 tahun. Di dalam mobil, Siti Hartati tidak ada. Karena terendam air dalam waktu lama, bagian dalamnya rusak parah. Jenazah maupun sebagian besar jejak telah hilang. Namun, di bawah karpet penumpang depan, terbungkus rapat dalam plastik kedap air, ada satu benda yang secara ajaib masih utuh, struk pom bensin. Tanggal 14 November 2003, pukul 22.42, struk yang sama yang diingat oleh Ahmad Fauzi. Catatan terakhir yang dibayar langsung oleh Siti malam itu. Setelah tertidur di dasar waduk selama 4 tahun, benda itu muncul ke dunia saat dasar waduk mengering. Struk itu masih utuh, dan struk itulah yang membuka kembali kasus ini. Berita penemuan mobil itu menyebar dengan cepat. Di sebuah kota kecil di pinggiran Cirebon, berita bahwa mobil seorang sopir taksi wanita yang hilang 4 tahun lalu ditemukan di dasar waduk bukan sekadar berita biasa bagi penduduk setempat. Orang yang mengenal Siti secara langsung maupun yang hanya mendengar desas-desus, semuanya mengatakan hal yang sama. Ternyata dia tidak menghilang begitu saja. Orang-orang di koperasi taksi berkumpul sore itu. Ada yang bilang seharusnya waduk sudah disisir sejak dulu, ada yang bilang polisi tidak butuh waktu selama ini jika bekerja dengan benar sejak awal. Budi Santoso tidak ada di sana. Catatan koperasi menunjukkan bahwa hari itu Budi pulang kerja lebih awal. Berita sampai ke Dewi Lestari malam itu. Pada tahun 2007, Dewi berusia 16 tahun, siswa kelas 1 SMA. Ia menerima telepon dari neneknya. Begitu mendengar bahwa mobil ibunya ditemukan, Dewi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, ia hanya bertanya satu hal, "Ibu." Neneknya menjawab mereka belum tahu. Dewi menutup telepon dan masuk ke kamarnya. Ia mengeluarkan kotak di sudut ruangan dan membukanya, lalu membuka buku catatan. Ia menatap lama angka Rp9.920.000. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Dewi malam itu. Penyelidikan dibuka kembali. Keesokan harinya setelah penemuan mobil, tim reserse Polres Cirebon dibentuk kembali. Aibtu Asep Gunawan, yang menangani kasus ini 4 tahun lalu, sudah pindah ke departemen lain. Penyelidikan ulang ini dipimpin oleh Inspektur Polisi, Ibtu Agus Wijaya. Usianya 32 tahun, baru 3 tahun bertugas di sana, dan ia harus mempelajari kasus Siti Hartati dari awal. Hal pertama yang dilakukan Ibtu Agus adalah membaca seluruh catatan investigasi 4 tahun lalu. Kertas-kertas yang dikeluarkan dari boks arsip itu sudah lembab dan beberapa tulisannya luntur. Ibtu Agus membaca lembar demi lembar dan berhenti di satu halaman, 13 menit. Itu adalah memo yang dicatat oleh detektif yang memeriksa alibi Budi Santoso. Selisih 13 menit antara perkiraan waktu tiba di rumah menurut catatan perjalanan dan kesaksian istrinya, Wati. 4 tahun lalu, angka itu dianggap sebagai kesalahan ingatan dan diabaikan. Tetapi di mata Ibtu Agus, angka itu terlihat berbeda. Ibtu Agus mengukur sendiri jaraknya. Dari kantor koperasi ke rumah Budi, dengan mempertimbangkan kondisi jalan pada jam itu di tahun 2003, jarak tempuhnya minimal 18 hingga 22 menit. Jika Budi menyelesaikan pekerjaannya pada pukul 09.53 dan langsung pulang,
ia akan tiba di rumah paling cepat pukul 10.11. Wati mengatakan suaminya pulang sebelum pukul 10. Selisihnya bukan 13 menit, setidaknya ada selisih 20 menit. Ibtu Agus memanggil Wati lagi. Ia tahu sulit mengharapkan kesaksian yang akurat setelah 4 tahun berlalu. Tapi reaksi Wati di luar dugaan. Wati masih mengingat malam itu dengan jelas. Ia bersikeras suaminya pulang sebelum pukul 10. Ia sedang bersiap-siap duduk di depan TV untuk menonton berita pukul 10, dan pintu depan terbuka tepat sebelum itu. Ingatannya tidak goyah. Ibtu Agus memeriksa kembali catatan koperasi. Waktu akhir operasi Budi, 09.53. Tapi kali ini, ia juga melihat catatan sebelumnya. Lokasi di mana Budi menurunkan penumpang terakhirnya tercatat. Itu adalah pusat kota Cirebon, 3 km ke arah timur dari kantor koperasi. Dari sana, untuk sampai ke rumah Budi, ia harus menempuh 5 km lagi ke arah barat. Total 8 km di jalanan kota, minimal 25 menit. Jika ia menurunkan penumpang pada pukul 09.53, ia baru akan tiba di rumah paling cepat pukul 10.18. Tapi Wati mengatakan, sebelum pukul 10, ada kekosongan waktu lebih dari 20 menit. Jika Budi tidak langsung pulang setelah menurunkan penumpang terakhirnya, ia berada di suatu tempat selama 20 menit itu. Dan panggilan terakhir untuk Siti masuk pada pukul 10.12. Ibtu Agus mengendarai mobilnya sendiri untuk memeriksa berapa lama waktu yang dibutuhkan dari lokasi terakhir Budi menurunkan penumpang ke bilik telepon umum itu. 8 menit. Malam itu, di buku catatan investigasinya, Ibtu Agus menulis, Budi Santoso perlu diperiksa ulang. Namun, penyelidikan kembali menabrak dinding. 4 tahun telah berlalu. Menemukan saksi baru di sekitar bilik telepon umum hampir mustahil. Catatan perjalanan Budi tidak secara langsung menunjukkan ia melewati area kerja Siti. Tidak ada bukti fisik yang membuktikan bahwa Budi berdiri di depan bilik telepon umum malam itu. Ada keadaan yang mencurigakan, waktunya cocok, motifnya bisa dicurigai, tapi tidak ada bukti. Ibtu Agus sudah memanggil Budi untuk dimintai keterangan. Kali ini pun Budi tetap tenang. Ia memberikan kesaksian yang hampir sama dengan 4 tahun lalu. Ia tidak pernah pergi ke dekat bilik telepon umum. Ia tidak menelepon Siti. Ia tidak keluar rumah setelah pulang malam itu. Ia bilang istrinya bisa membuktikannya. Wati tidak mengubah kesaksiannya. Ia mengatakan suaminya pulang sebelum pukul 10. Ibtu Agus menatap mata Wati. Ia sudah lama mengamati bagaimana mata seorang pembohong bergerak, tapi mata Wati tidak goyah. Itu adalah mata orang yang yakin, atau mata orang yang sudah terlatih bertahun-tahun untuk berpura-pura yakin. Ibtu Agus tidak bisa membedakannya. Penyelidikan kembali menemui jalan buntu. Mobil ditemukan, tetapi jenazah Siti tidak ada. Selain struk dari dalam mobil, tidak ada bukti baru. Kecurigaan terhadap Budi semakin besar, tetapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Ibtu Agus meminta kelanjutan investigasi kepada atasannya, tetapi jawaban yang kembali adalah sulit untuk terus mengerahkan sumber daya, hanya berdasarkan kecurigaan tanpa bukti fisik. Pada musim gugur 2007, kasus Siti Hartati sekali lagi kembali masuk ke dalam arsip. Tetapi kali ini, ada satu orang yang tidak menyerah. Ibtu Agus Wijaya. Ia mulai menggunakan waktu setelah jam kerjanya untuk kasus ini. Ini bukan investigasi resmi. Ini adalah obsesi pribadi. Kekosongan 20 menit Budi Santoso tidak bisa hilang dari pikirannya. Jika ia tidak bisa mengungkap apa yang terjadi dalam 20 menit itu, ia merasa kasus ini tidak akan pernah selesai. Ibtu Agus mulai menggali kembali catatan lama. Semua catatan yang bisa menunjukkan apa yang terjadi di pinggiran Cirebon pada malam itu di tahun 2003. Laporan patroli dari Polsek setempat, catatan operasional dari bisnis di sepanjang jalan raya, bahkan laporan keluhan kecil yang terjadi di pinggiran Cirebon malam itu. Dalam proses itu, Ibtu Agus menemukan sesuatu. Pada 15 November 2003, pukul 02.30 dini hari, seorang penduduk desa dekat waduk melapor ke Polsek setempat. Isinya adalah ia mendengar suara air yang sangat keras dari arah waduk di malam hari. Petugas piket yang berpatroli menyatakan tidak ada yang aneh dan laporan ditutup. Catatan itu hanya 2 baris. 4 jam setelah Siti menerima panggilan terakhirnya, suara air pukul 02.30 dini hari. Ketika Ibtu Agus menemukan catatan 2 baris itu di buku laporan keluhan Polsek, ia tidak bisa bergerak dari tempatnya untuk beberapa saat. Tidak diketahui apakah tim investigasi tahun 2003 memeriksa catatan ini.
Laporan hilangnya Siti baru diterima pada malam 15 November. Dan tidak ada catatan yang jelas apakah prosedur untuk memeriksa semua laporan keluhan di Polsek sebelum itu telah dilakukan. Tidak adanya catatan bisa berarti tidak diperiksa atau diperiksa tetapi tidak ditemukan kaitannya. Apapun itu hasilnya sama. 2 baris itu tersimpan di gudang Polsek selama 4 tahun tanpa ada yang membukanya. Ibtu Agus menemukan warga yang melapor. Seorang pria tua yang tinggal di desa dekat waduk pada tahun 2003, Pakarta, saat itu berusia 67 tahun. Pada tahun 2007, ia berusia 71 tahun dan masih tinggal di desa yang sama. Ketika Ibtu Agus mendatanginya, Pak Karta sedang menjemur cabai di halaman rumahnya. Pak Karta mengingat malam itu. Ia sering terbangun di malam hari karena sulit tidur, dan malam itu ada suara yang sangat keras. Suara seperti air yang tumpah sekaligus, datang dari arah waduk. Awalnya ia mengira pintu air dibuka, tapi pintu air hanya dibuka saat musim tanam, tidak mungkin dibuka pada bulan November, jadi ia melapor ke Polsek. Petugas datang, memeriksa, dan mengatakan tidak ada apa-apa, jadi ia biarkan saja. Ibtu Agus bertanya, apakah ada suara mobil? Pak Karta berpikir sejenak, lalu berkata, ada. Sebelum suara air itu, ia mendengar suara mobil masuk ke arah waduk. Ia pikir itu hanya mobil yang jarang lewat di malam hari. Setelah suara air, tidak ada lagi suara mobil, jadi ia pikir mobil itu sudah pergi ke suatu tempat. Apakah Anda tidak mendengar suara mobil itu keluar lagi? Tanya Ibtu Agus. Pak Karta menggelengkan kepala. Tidak, katanya. Setelah itu tidak ada suara mobil lagi. Malam itu, di buku catatan investigasinya, Ibtu Agus menulis, mobil itu masuk ke waduk dan tidak keluar. Bagaimana mobil itu masuk ke waduk adalah masalah berikutnya. Fakta bahwa tidak ada bekas ban di sekitar jalan masuk telah dikonfirmasi oleh tim investigasi 4 tahun lalu, dan itu menjadi dasar untuk menunda pencarian di waduk. Ibtu Agus meninjau kembali masalah bekas ban itu. Ia berjalan sendiri di sekitar waduk. Jalan masuknya hanya satu, jalan beraspal. Sisa area adalah padang ilalang dan semak belukar. Bekas ban tidak akan terlihat di jalan beraspal. Area tanah tanpa semak adalah area sempit di bawah tanggul sisi timur waduk, di mana padang ilalang terputus. Lebarnya hanya cukup untuk 1 mobil. Dan dari jalan masuk beraspal ke area itu, ada jalan setapak tersembunyi di antara semak-semak. Tim investigasi 4 tahun lalu hanya memeriksa sekitar jalan masuk beraspal. Tidak ada catatan apakah pencarian telah dilakukan hingga ke area padang ilalang di sisi timur. Ibtu Agus mengamati tanah di area timur itu. Setelah 4 tahun, tentu saja tidak ada bekas ban. Tapi tekstur tanahnya berbeda. Tanah di titik belokan ke dalam semak lebih padat daripada sekitarnya, dan beberapa ilalang yang patah sejak lama menunjukkan arah patahan yang berbeda, seolah tumbuh kembali dari posisi patah. Waktu telah menghapus sebagian besar jejak, tapi tidak sepenuhnya. Kemungkinan besar mobil itu masuk melalui area padang ilalang sisi timur, bukan jalan masuk utama. Semak-semak berfungsi sebagai peredam kejut, sehingga bekas ban tidak tertinggal di aspal. Dan jika mobil didorong menuruni lereng di bawah tanggul, setelah melewati padang ilalang, jejak masuk bisa diminimalkan. Dan dari area padang ilalang itu, 2 km ke arah timur dan 4 km ke arah barat dari lokasi terakhir Budi menurunkan penumpang, ada bilik telepon umum itu. Peta malam itu perlahan-lahan mulai terbentuk di kepala Ibtu Agus. Tetapi, ada masalah lain. Jika Budi sendirian, bagaimana ia pulang setelah mendorong mobil ke waduk? Jarak dari waduk ke rumah Budi lebih dari 1 jam berjalan kaki. Jika ia berjalan sendirian di pagi buta, kemungkinan besar ada yang melihatnya. Jika ia menggunakan mobil lain, jejaknya pasti ada. Jika ia naik taksi, akan ada catatan panggilan. Jika ia menggunakan mobil kenalan, berarti ada kaki tangan. Ibtu Agus meminta seluruh catatan panggilan taksi yang beroperasi di pinggiran Cirebon pada dini hari 15 November 2003. Butuh waktu 2 minggu untuk mengumpulkan catatan dari setiap koperasi. Butuh seminggu lagi untuk memeriksanya. Antara pukul 1 hingga 3 pagi, tidak ada panggilan yang berasal dari dekat waduk. Bus tidak beroperasi di pagi buta. Jadi, ia berjalan kaki, atau ada kaki tangan, atau ada cara lain yang belum ditemukan oleh Ibtu Agus. Ibtu Agus kembali menyelidiki lingkungan sekitar Budi. Ia membuat daftar orang-orang yang dekat dengan Budi pada tahun 2003. Rekan-rekan koperasi, tetangga, dan pelanggan tetap sebuah warung di pinggir jalan raya yang sering dikunjungi Budi saat itu. Warung itu sudah tutup, tetapi pemiliknya, Ibu Surti, masih tinggal di lingkungan itu.
Ibu Surti mengingat Budi. Saat itu ia hampir setiap hari datang. Tapi ada satu hal lagi yang diingat Ibu Surti. Budi kadang-kadang tidak datang sendirian, melainkan bersama pria lain. Ia tidak tahu namanya, tetapi mereka terlihat sudah lama saling kenal dan sering berbicara dengan suara pelan. Ketika ditanya siapa pria itu, Budi hanya bilang, "Cuma teman lama." Ibu Surti tidak tahu siapa teman lama itu. Ibtu Agus mencatat informasi ini dan melanjutkan penyelidikannya. Tetapi pada saat itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Entah bagaimana berita bahwa Ibtu Agus sedang menyelidiki Budi tersebar dan Budi datang sendiri ke kantor polisi. Ia mengatakan ia tahu ada desas-desus tentang dirinya dan ia ingin bicara. Ibtu Agus mengantarnya ke ruang interogasi. Budi duduk di kursi dan terdiam beberapa saat. Lalu ia perlahan mulai bicara. Ia mengaku bahwa malam hilangnya Siti, ia memang berada di depan bilik telepon umum. Ibtu Agus menahan napas. Budi melanjutkan, tapi ia bilang bukan dia yang menelepon. Ia hanya pergi ke depan bilik telepon untuk menelepon, ragu-ragu, lalu pulang. Ia ingin menelepon Siti untuk bicara. Tapi saat berdiri di depan bilik telepon, ia tidak punya keberanian. Jadi ia berbalik. Ia tidak menelepon. Panggilan itu dilakukan oleh orang lain setelah ia pergi. Ibtu Agus bertanya, "Apakah Anda melihat orang lain itu?" Budi berhenti sejenak. Lalu ia berkata, "Ya." Ketika ia meninggalkan bilik telepon, seorang pria berjalan ke arah bilik itu. Ia tidak melihat wajahnya dengan jelas, tetapi pria itu bertubuh besar dan tinggi. Ibtu Agus bertanya lagi, "Apakah pria itu teman lama Anda?" Mata Budi bergetar. Untuk pertama kalinya, getaran di mata Budi tidak berlangsung lebih dari 1 detik, tapi Ibtu Agus tidak melewatkan detik itu. Sebagai detektif yang telah berhadapan dengan orang-orang di ruang interogasi selama hampir 10 tahun, ia tahu apa arti getaran singkat itu. Orang tidak akan gemetar saat ditanya tentang orang yang tidak dikenal. Mereka gemetar karena itu adalah orang yang mereka kenal. Ibtu Agus tidak terburu-buru. Ia menunggu Budi menenangkan diri, lalu perlahan bertanya lagi, "Apakah Anda mengenali pria itu?" Budi menggelengkan kepala. "Gelap, dan saya melihat dari jauh, jadi tidak yakin," katanya. "Mungkin hanya orang asing." Suaranya kembali tenang dan matanya tidak lagi bergetar. Ibtu Agus berpura-pura mengakhiri interogasi dan menanyakan satu hal lagi. "Setelah meninggalkan bilik telepon umum malam itu, bagaimana Anda pulang?" Budi menjawab ia pulang dengan mobilnya. Ia memarkir mobilnya di gang dekat bilik telepon, berjalan kaki ke sana, lalu kembali dan pulang dengan mobil. Ibtu Agus mengangguk, dan saat mendengar pintu ruang interogasi tertutup, ia membuka catatannya. Budi Santoso mengubah kesaksiannya. Seseorang yang selama 4 tahun mengatakan tidak pernah ke dekat bilik telepon umum, hari ini mengatakan ia pergi ke sana, ragu-ragu, lalu pulang. Ada satu alasan mengapa kesaksiannya berubah. Ia tahu bahwa Ibtu Agus sedang melakukan penyelidikan. Entah seseorang memberitahunya, atau Budi sendiri merasa bahwa penyangkalan total tidak akan berhasil lagi. Dan saat mengubah kesaksiannya, ia memasukkan tokoh baru, seorang pria bertubuh besar dan tinggi. Entah ia mengarang cerita tentang orang lain datang untuk membuktikan bahwa bukan dia yang menelepon, atau ia benar-benar melihat pria itu. Ibtu Agus belum tahu. Tapi kata-kata Ibu Surti dari warung terngiang di benaknya. Teman lama. 2 orang yang berbicara dengan suara pelan. Ingatan bahwa mereka terlihat sudah lama saling kenal. Ibtu Agus memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam lingkungan Budi Santoso. Ia melacak riwayat Budi sebelum bergabung dengan koperasi taksi. Selama 4 tahun sebelum bergabung, Budi bekerja di sebuah perusahaan transportasi di Cirebon, angkutan barang. Butuh waktu 3 minggu untuk menemukan rekan-rekannya saat itu. Perusahaan itu sendiri sudah bangkrut pada tahun 2002, jadi mendapatkan daftar karyawan saja sudah sulit. Salah satu mantan rekan kerja yang berhasil ditemukan, Pak Ujang yang berusia 52 tahun, mengingat Budi Santoso. Ia bilang Budi pendiam dan suka menyendiri. Ia tidak banyak bergaul dengan rekan kerja, tetapi sangat dekat dengan satu orang. "Siapa nama orang itu?" tanya Ibtu Agus. Pak Ujang berpikir sejenak, lalu berkata, "Pak Dadang." Ia tidak ingat nama lengkapnya, tetapi panggilannya Pak Dadang, dan ia lebih tua dari Budi. Orangnya tinggi dan bertubuh tegap. Pria bertubuh besar dan tinggi. Ibtu Agus terus mencari di daftar karyawan perusahaan transportasi itu sebelum bangkrut. Ada 3 karyawan bernama Dadang. Dari ketiganya, 2 bekerja pada periode yang sama dengan Budi, dan keduanya bertubuh tinggi. Satu sudah pindah ke kota lain dan tidak bisa dihubungi. Yang satu lagi saat ini menjalankan usaha jasa pindahan kecil di Cirebon,
Dadang Hermawan, 49 tahun. Ibtu Agus mendatangi Dadang Hermawan pada awal Oktober 2007. Kantor jasa pindahannya berada di lantai 1 sebuah gedung tua di pinggiran Cirebon. Dadang Hermawan tidak terlihat kaget melihat Ibtu Agus dan mempersilakannya masuk. Ia menyuguhkan teh. Lalu ia bertanya lebih dulu, "Anda datang karena kasus Siti Hartati, kan?" Ibtu Agus kaget dalam hati, tetapi tidak mengubah ekspresinya. "Bagaimana Anda tahu?" tanyanya. Dadang menjawab ia dengar dari Budi Santoso. Ia dengar ada detektif yang menyelidiki, dan ia pikir detektif itu akan datang menemuinya juga. Ibtu Agus bertanya, "Kenapa Anda berpikir saya akan datang menemui Anda?" Dadang menatap cangkir tehnya sejenak. Lalu perlahan ia berkata, "Malam itu, Budi menelepon saya. Telepon meminta tumpangan. Saat itu sudah larut malam dan lokasinya di pinggiran Cirebon. Jadi ia merasa aneh, tetapi karena mereka sudah lama saling kenal, ia pergi menjemputnya." Tangan Ibtu Agus diam-diam diletakkan di atas buku catatannya. Dadang melanjutkan, ia menjemput Budi di pinggir jalan raya dekat waduk. Waktu itu sudah lewat pukul 1 pagi. Begitu masuk mobil, Budi tidak berkata apa-apa. Ia hanya minta diantar pulang dan terus menatap keluar jendela sepanjang perjalanan. Pakaiannya basah, padahal malam itu tidak hujan, tapi pakaiannya basah. Ibtu Agus bertanya, "Kenapa Anda tidak mengatakan ini sampai sekarang?" Dadang untuk pertama kalinya mengalihkan pandangannya. Ia bilang Budi menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa. Saat turun dari mobil, Budi hanya mengatakan satu hal. Anggap saja kejadian malam ini tidak pernah ada, dan Dadang menepati janji itu. Selama 4 tahun, Ibtu Agus bertanya lagi, "Kenapa Anda menepatinya?" Dadang lama tidak menjawab. Lalu ia berkata, "Saya takut. Mata Budi malam itu berbeda dari biasanya. Ia merasa tahu apa yang telah terjadi. Dan karena ia tahu, ia semakin takut. Jadi ia hidup seolah-olah tidak tahu apa-apa. Selama 4 tahun ia memutuskan kontak dengan Budi. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa mobilnya ditemukan, ia merasa sudah saatnya untuk bicara. Malam itu, saat mencatat kesaksian Dadang Hermawan, Ibtu Agus kemudian mengatakan bahwa tangannya gemetar. Pukul 1 lewat dini hari. Di pinggir jalan raya dekat waduk, pakaian basah, dan kebungkaman selama 4 tahun. Keempat hal ini, untuk pertama kalinya, terhubung menjadi satu garis. Kesaksian Dadang adalah kesaksian pertama yang mendukung bahwa Budi berada di dekat waduk malam itu. Jejaknya di bilik telepon umum dan di dekat waduk pada dini hari terhubung. Namun, masih belum ada bukti langsung bahwa Siti masuk ke mobil Budi. Belum ada bukti bahwa Budi yang menelepon Siti. Kesaksian Dadang hanya menunjukkan keadaan bahwa Budi berada di dekat waduk malam itu, tidak secara langsung menghubungkan Siti dengan Budi. Ibtu Agus memanggil Budi Santoso lagi. Kali ini suasananya berbeda. Begitu nama Dadang Hermawan disebut, wajah Budi mengeras. Ia terdiam cukup lama. Ibtu Agus menunggu. Hanya suara jam dinding di ruang interogasi yang terdengar. Budi membuka mulutnya. Ia bilang akan memanggil pengacara. Kata-kata itu menjadi dinding kedua dalam kasus ini. Setelah itu, Budi menolak menjawab pertanyaan apapun tanpa didampingi pengacara. Secara hukum, itu adalah haknya. Ibtu Agus tidak bisa melanjutkan interogasi. 3 hari kemudian, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Wati Sutinah datang ke kantor polisi. Istri Budi Santoso, ia mencari Ibtu Agus. Bukan di ruang interogasi, melainkan di sudut ruang pelayanan masyarakat. Wati duduk dengan tas di pangkuannya dan lama tidak berkata apa-apa. Lalu dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah amplop. Ia memberikannya kepada Ibtu Agus. Ibtu Agus membuka amplop itu. Isinya foto. Beberapa foto lama. Tidak ada tanggalnya. Tetapi warnanya sudah pudar dan jelas diambil dengan kamera film. Di dalam foto itu ada Budi Santoso. Dan di sebelah Budi ada seorang wanita, Siti Hartati. Ibtu Agus menatap Wati. Wati tidak menatapnya. Ia menatap keluar jendela sambil memegang erat tasnya. Lalu ia berkata, "Saya sudah tahu sejak tahun 2002 bahwa suaminya menyukai Siti. Tapi Siti tidak pernah menanggapinya. Karena itu, suaminya sangat membenci Siti." Ibtu Agus bertanya, "Apakah kesaksian Anda bahwa suami Anda pulang sebelum pukul 10 itu benar?" Wati lama menatap keluar jendela, lalu ia menggelengkan kepala. Butuh waktu lama bagi Wati untuk menggelengkan kepala. Matanya yang menatap keluar jendela perlahan turun dan berhenti di tas di pangkuannya.
Jari-jarinya meremas dan melepaskan pegangan tas berulang kali. Ibtu Agus tidak mengatakan apa-apa selama itu. Itu adalah momen di mana Wati harus memutuskan sendiri. Pintu yang jika ditutup akan tertutup selamanya. Wati berkata, malam itu, suami saya pulang lewat jam 11. Ia tidak ingat waktu pastinya, tetapi yang jelas sudah lewat jam 11. Setelah sinetron yang ia tonton selesai. Sinetron itu selesai pukul 11. Ia sudah selesai menonton dan masih menunggu dengan cemas karena suaminya belum pulang dan pintu depan baru terbuka beberapa saat setelah sinetron selesai. Ibtu Agus bertanya, lalu kenapa Anda bersaksi dia pulang sebelum jam 10? Wati untuk pertama kalinya menatap lurus ke arah Ibtu Agus. Matanya merah. Saya melakukan apa yang suami saya suruh, katanya. Setelah polisi menginterogasi suaminya di awal kasus, suaminya pulang dan menyuruhnya. Bilang saja saya pulang sebelum jam 10. Tepat sebelum jam 10, Wati menolak. Lalu suaminya menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. Tatapan matanya menakutkan. Jadi ia melakukannya. Alasan ia mempertahankan kesaksian itu selama 4 tahun juga sama. Karena ia takut. Ibtu Agus bertanya, kenapa sekarang Anda bicara? Wati kembali menatap keluar jendela. Malam ketika ia mendengar berita mobil ditemukan, ia tidak bisa tidur. Ia tahu Siti punya seorang putri kecil dengan jantung yang lemah. Ia juga tahu anak itu menjalani operasi sambil menunggu ibunya. Selama 4 tahun ia berusaha untuk tidak memikirkan anak itu, tetapi begitu mendengar mobil ditemukan, wajah anak itu yang pertama kali muncul di benaknya. Ia tidak pernah bertemu anak itu, tetapi wajahnya muncul, karena itulah ia datang. Ibtu Agus tidak berhenti mencatat kesaksian Wati. Setelah mendapatkan tanda tangan di berita acara pemeriksaan dan mengamankan foto-foto yang dibawa Wati sebagai bukti, saat Wati meninggalkan ruang pelayanan, Ibtu Agus berkata, Anda telah melakukan hal yang berani. Wati tidak menoleh dan terus berjalan keluar. Sekarang gambaran itu mulai lengkap. Budi Santoso menaruh perhatian pada Siti sejak tahun 2002, dan setelah Siti tidak menanggapinya, ia menaruh dendam. Pada malam 14 November 2003, Budi memanggil taksi Siti dengan menyamar sebagai penumpang terakhir. Apakah ia menelepon sendiri atau menggunakan cara lain belum terkonfirmasi, tetapi keberadaan Budi di depan bilik telepon umum malam itu telah dikonfirmasi oleh kesaksiannya sendiri. Siti menerima panggilan itu dan berangkat. Apa yang terjadi di dekat waduk hanya diketahui oleh Siti dan Budi. Dini hari, Dadang menjemput Budi di dekat waduk dan pakaian Budi basah. Dan Budi baru pulang jauh setelah pukul 11, lalu menyuruh istrinya memberikan kesaksian palsu bahwa ia pulang sebelum pukul 10. Keadaan yang memberatkan hampir sempurna. Tapi Ibtu Agus masih memiliki satu rintangan besar di depannya. Tidak ada bukti langsung bahwa Siti masuk ke mobil Budi, atau bukti fisik bahwa Budi secara langsung menyakiti Siti. Kesaksian Dadang menunjukkan bahwa Budi ada di dekat waduk, dan kesaksian Wati menunjukkan alibinya palsu. Tapi itu saja tidak cukup untuk menuntutnya. Kejaksaan akan menuntut bukti yang lebih kuat. Ibtu Agus kembali ke mobil itu. Taksi Siti yang telah diangkat berada di gudang barang bukti kantor polisi. Ibtu Agus meminta pemeriksaan ulang forensik yang lebih detail terhadap kendaraan tersebut. Pemeriksaan sudah dilakukan saat mobil pertama kali diangkat 4 tahun lalu, tetapi saat itu disimpulkan bahwa sulit untuk mendapatkan bukti signifikan karena mobil sudah lama terendam air. Ibtu Agus menentang kesimpulan itu. Ia mengatakan meskipun sudah lama di dalam air, mungkin masih ada jejak yang tersisa di ruang tertutup. Kali ini tim forensik melakukan pemeriksaan yang lebih teliti. Bagasi. Di celah dalam dinding bagasi, di mana karet penyekat bertemu, ditemukan serpihan serat yang sangat kecil. Serat yang tidak hancur sepenuhnya, meskipun telah berada di dalam air selama 4 tahun. Warna dan bahan serat itu cocok dengan pakaian yang diingat oleh keluarga Siti yang ia kenakan malam itu. Bahan lapisan dalam jaket biru tua. Fakta bahwa Siti mengenakan jaket biru tua malam itu dikonfirmasi oleh ingatan putrinya, Dewi, dan kesaksian tetangganya, Ibu Wati. Laporan forensik menyatakan bahwa kemungkinan besar serpihan serat itu berasal dari pakaian Siti. Meskipun bukan kepastian, bobotnya berbeda dari sekadar, tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah bukti fisik pertama yang mendukung bahwa Siti telah berada di dalam bagasi mobil Budi. Ibtu Agus membawa laporan itu ke kejaksaan. Jaksa meninjaunya selama 2 minggu, dan mereka mengajukan surat perintah penangkapan untuk Budi Santoso. Surat perintah itu dikeluarkan. Pada November 2007, tepat 4 tahun setelah Siti menghilang.
Pada hari Budi Santoso ditangkap, para anggota koperasi taksi berkumpul satu persatu di depan kantor mereka. Tidak ada yang membuat janji, tetapi orang-orang yang mendengar berita itu berkumpul dengan sendirinya. Seseorang meletakkan setangkai bunga krisan putih di depan tempat parkir yang biasa digunakan Siti. Orang berikutnya juga meletakkan bunga krisan. 1 jam kemudian, puluhan tangkai bunga krisan menumpuk di sana. Dewi Lestari melihat pemandangan itu. Ia datang terburu-buru dari sekolah setelah mendapat kabar. Dewi berdiri di depan tempat parkir itu tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Saat itu ia berusia 16 tahun. Ia berjongkok di depan tumpukan bunga dan berdiam lama. Ketika ia berdiri, ia berbalik dan berkata kepada orang-orang dewasa di sekitarnya, "Terima kasih." Hanya itu. Setelah penangkapan, penyelidikan kejaksaan berlanjut. Awalnya Budi menyangkal semuanya. Ia mengatakan Dadang berbohong. Kesaksian istrinya hanya salah paham dan serpihan serat di bagasi hanya kontaminasi kebetulan. Penyelidikan berlangsung lebih dari 3 minggu. Dan pada hari ke-24, Budi berkata, "Saya ingin bicara." Jaksa penuntut masuk. Budi duduk di kursi interogasi dengan kedua tangan tergenggam. Wajahnya sangat kurus dalam 3 minggu. Budi terdiam lama, lalu perlahan membuka mulutnya. Ia mulai menceritakan malam itu. Ia menunggu di pinggir jalan raya sampai Siti datang setelah menerima panggilannya. Ketika mobil berhenti, ia mengetuk jendela, dan saat Siti menurunkannya, ia bilang ingin naik. Siti melihat Budi dan mencoba menaikkan jendela lagi, tetapi saat itu Budi membuka pintu. Detail cerita selanjutnya tercatat dalam berkas pemeriksaan kejaksaan, tetapi tidak dipublikasikan. Keluarga Siti tidak ingin detail itu diungkap. Dewi, setelah dewasa, mengajukan permohonan untuk melihat catatan itu, tetapi beberapa bagian masih tidak bisa ia lihat. Dewi mengatakan, tidak apa-apa. Mengetahui secara detail apa yang dialami ibunya, di saat-saat terakhir sepertinya tidak akan membantunya. Satu-satunya bagian dari pengakuan Budi yang diungkapkan ke publik adalah bahwa jenazah Siti tidak ada di waduk. Ketika berita itu sampai ke tim investigasi, Ibtu Agus mengaku ia tidak bisa bangkit dari kursinya. Mobilnya ditemukan di waduk, tetapi Siti tidak ada di sana. Lalu di mana Siti? Budi tidak pernah mengatakannya. Apakah ia tahu tetapi tidak mau mengatakan? Atau ia benar-benar tidak ingat? Itu juga tidak terungkap. Di mana Siti berada? Hingga kini tidak ada yang tahu. Setelah pengakuan Budi, tim investigasi segera mulai mencari jenazah Siti. Jika bukan di waduk, lalu di mana? Itulah pertanyaan seluruh tim. Ibtu Agus pertama-tama memikirkan mengapa Budi, bahkan setelah mengaku, tetap tidak mau memberitahu lokasi jenazah. Pengakuannya berarti ia menilai perlawanan tidak ada gunanya lagi. Tapi ia hanya bungkam soal lokasi jenazah. Apakah ia menyimpannya sebagai kartu truf? Atau ia benar-benar tidak ingat? Atau jenazahnya sudah tidak ada lagi? Ketiga kemungkinan itu terbuka. Pengacara Budi mengklaim bahwa Budi mengalami kekosongan ingatan. Ia mengatakan, karena Budi dalam keadaan sangat emosional malam itu, ia tidak dapat mengingat tindakannya secara detail. Kejaksaan tidak menerima klaim itu. Serangkaian tindakan seperti mendorong mobil ke waduk, menelepon Dadang untuk minta dijemput, dan meminta istrinya memberikan kesaksian palsu bukanlah tindakan yang bisa dilakukan dalam keadaan sangat emosional. Itu adalah tindakan yang diperhitungkan dengan cermat, dan tidak masuk akal jika orang yang melakukan perhitungan itu tidak tahu di mana lokasi jenazah. Budi tetap bungkam hanya pada bagian itu. Tim investigasi melacak mundur pergerakan Budi. Mereka memetakan semua tempat yang mungkin didatangi Budi pada dini hari 15 November 2003 sebelum ia dijemput oleh mobil Dadang di waduk. Mereka menyisir perbukitan, rumah-rumah kosong, lahan kosong, dan saluran air dalam radius 5 km dari waduk. Pencarian yang dimulai pada awal Desember 2000 subuh itu berlangsung hampir sebulan. Di tengah musim dingin, tim investigasi dan personel bantuan menyisir area itu. Mereka tidak menemukan Siti Hartati. Pencarian berlanjut secara sporadis hingga musim semi berikutnya, tetap tidak ditemukan. Ibtu Agus kembali menginterogasi Budi di ruang interogasi dan berulang kali bertanya. Setiap kali, Budi mengatakan hal yang sama. Saya tidak ingat. Selain itu, ia tidak mengatakan apa-apa. Jenazah Siti Hartati tidak pernah ditemukan. Persidangan dimulai pada awal 2008. Kejaksaan menuntutnya dengan tuduhan pembunuhan. Tuntutan pembunuhan tanpa adanya jenazah. Buktinya adalah kesaksian Dadang, pencabutan kesaksian Wati, serpihan serat yang ditemukan di bagasi,
pengakuan parsial Budi sendiri, dan bukti-bukti keadaan dari malam itu. Pengacara Budi fokus menyerang fakta bahwa tidak ada jenazah. Ia berargumen bahwa kemungkinan Siti masih hidup tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya. Serpihan serat di bagasi bisa jadi hanya kontaminasi kebetulan. Pengakuan Budi, katanya, dibuat di bawah tekanan psikologis yang ekstrim dan kredibilitasnya diragukan. Pertarungan di pengadilan berlangsung lama. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis bersalah. Pembunuhan 15 tahun penjara. Pihak Budi langsung mengajukan banding. Di tingkat banding, vonis bersalah tetap dipertahankan, tetapi hukumannya disesuaikan 12 tahun penjara. Pihak Budi kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menguatkan putusan banding. 12 tahun penjara. Itulah kesimpulan hukum dari kasus Siti Hartati. Pada hari putusan dikukuhkan, Dewi Lestari ada di pengadilan. Tahun 2008, usianya 17 tahun. Ia duduk di barisan paling belakang ruang sidang dan mendengarkan hakim membacakan vonis. Dari keluarga, hanya Dewi yang datang ke pengadilan. Neneknya tidak sehat dan kerabat lainnya tidak datang. Setelah putusan, Dewi keluar dari ruang sidang dan duduk lama di bangku di luar. Ibtu Agus mendekat dan duduk di sebelahnya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Dewi juga tidak mengatakan apa-apa. Keduanya hanya duduk berdampingan. Setelah beberapa saat, Dewi bertanya, "Jadi, kita tidak akan pernah tahu di mana ibu saya berada." Ibtu Agus tidak bisa menjawab. Dewi mengangguk. "Saya mengerti," katanya. Lalu ia berdiri. Saat meninggalkan gedung pengadilan, ia tidak pernah menoleh ke belakang. Sejak hari itu, Dewi meminta satu hal kepada Ibtu Agus. Jika Budi Santoso selama di penjara mengatakan sesuatu tentang lokasi jenazah, tolong beritahu dia. Ibtu Agus berjanji akan melakukannya. Budi Santoso tidak pernah sekalipun membicarakan hal itu selama di penjara. Menurut catatan petugas lapas, Budi menjalani kehidupannya sebagai narapidana teladan. Ia pendiam, tidak pernah menimbulkan masalah dengan narapidana lain, dan melakukan tugas yang diberikan dengan rajin. Selain kunjungan pengacara di awal masa tahanan, tidak ada kunjungan lain. Beberapa tahun kemudian, Wati mulai sesekali datang. Mengapa Wati datang dan apa yang mereka bicarakan tidak tercatat. Wati tidak pernah memberikan wawancara apapun setelah itu. Ibtu Agus menangani kasus-kasus lain, tapi berkas Siti Hartati selalu ada di laci mejanya. Setiap kali ia melihat area yang belum tersentuh pencarian, ia membuat catatan. Agar jika ada kesempatan untuk mencari lagi di kemudian hari, ia bisa menentukan prioritas. Catatan itu menumpuk selama bertahun-tahun. Siti Hartati tidak ditemukan. Pada tahun 2013, Budi Santoso mendapatkan pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik. Masa hukuman sebenarnya yang ia jalani adalah 5 tahun. Berita pembebasan bersyarat itu sampai ke Dewi Lestari melalui Ibtu Agus. Dewi terdiam lama setelah mendengar berita itu. Lalu ia hanya bertanya satu hal, "Apakah saya bisa tahu di mana Budi tinggal sekarang?" Ibtu Agus menjawab, "Itu tidak bisa saya beritahukan." Dewi berkata ia mengerti, lalu menutup telepon. Budi Santoso meninggalkan Cirebon setelah pembebasan bersyarat. Kemana ia pergi tidak dipublikasikan. Tahun itu Dewi berusia 22 tahun. Ia sedang kuliah, jurusannya kesejahteraan sosial. Ia tinggal bersama neneknya sambil kuliah dan bekerja paruh waktu untuk menutupi biaya hidup. Di sudut kamarnya, kotak itu masih ada. Buku catatan Siti, dompet usang, dan beberapa foto. Kadang-kadang Dewi membuka kotak itu, lalu menutupnya lagi. Setiap kali membukanya, ia melihat angka terakhir di buku catatan itu, Rp9.920.000. Setiap kali melihat angka yang kurang Rp80.000 itu, Dewi memikirkan hal yang sama. Berapa uang yang didapat ibunya dari panggilan ke-6 malam itu? Apakah ia berhasil mengumpulkan Rp80.000 itu? Apakah uangnya ada di mobil? Uang itu tidak ditemukan di mobil yang diangkat dari waduk. Apakah Budi mengambilnya? Atau hanyut di dalam air? Tidak ada yang tahu. Dewi mengatakan ia masih penasaran tentang itu hingga sekarang. Orang pertama yang mendengarnya adalah Ibtu Agus, dan kemudian Dewi mengatakan hal yang sama dalam sebuah wawancara, Rp80.000. "Saya penasaran apakah ibu saya berhasil mendapatkan Rp80.000 malam itu," katanya. "Kalau berhasil, berarti ia sudah mengumpulkan penuh Rp10 juta, dan pekerjaan terakhir ibu adalah menyelesaikan biaya operasi putrinya. Saya harap begitu." Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu.
Musim semi 2015. Dewi Lestari berusia 24 tahun. Setengah tahun telah berlalu sejak ia mendapatkan sertifikat pekerja sosial dan mulai bekerja di sebuah panti sosial di Cirebon. Dalam perjalanan pulang pergi kerja, ia kadang-kadang melewati area kerja ibunya dulu. Pom bensin di pinggir jalan raya, pertigaan menuju waduk, gedung tempat kantor koperasi taksi dulu berada. Gedung itu sudah beralih fungsi, tetapi setiap kali melewatinya, Dewi memperlambat laju kendaraannya. Bukan karena disengaja, hanya terjadi begitu saja. Musim semi itu, Dewi menemui Ibtu Agus Wijaya. Ibtu Agus saat itu sudah naik pangkat menjadi kapten. Mendapat kabar Dewi akan datang, ia menunggunya di depan pintu masuk kantor polisi. Terakhir kali ia melihat Dewi adalah di koridor pengadilan tahun 2008. Jadi ini adalah pertemuan setelah 7 tahun. Anak berusia 17 tahun itu kini telah menjadi wanita berusia 24 tahun. Ia tampak sedikit lebih tinggi, dan cara berjalannya berbeda. Yang dibawa Dewi adalah setumpuk dokumen, materi yang ia peroleh melalui permohonan akses catatan investigasi. Dari catatan investigasi awal tahun 2003 hingga catatan investigasi ulang tahun 2007, semua bagian yang diizinkan untuk diakses ia cetak. Dewi mengatakan, ia membaca dokumen-dokumen itu selama setengah tahun. Sambil membaca, ia membuat tanda. Bagian yang tidak ia mengerti, bagian yang tidak konsisten, dan bagian di mana ia bertanya-tanya mengapa penyelidikan tidak mengarah ke sana. Ibtu Agus menerima dokumen itu. Ia perlahan-lahan melihat bagian yang ditandai. Beberapa hal yang ditunjuk Dewi adalah bagian yang diakui sebagai keterbatasan oleh tim investigasi internal. Tapi salah satunya menarik perhatian Ibtu Agus. Daftar saksi mata yang diperoleh selama penyelidikan di sekitar bilik telepon umum pada investigasi awal tahun 2003. Ada 12 warga yang dimintai keterangan, dan 11 diantaranya menyatakan tidak melihat apa-apa di dekat bilik telepon umum malam itu. Satu orang sisanya tidak bisa dihubungi saat itu, dan catatannya ditutup tanpa kesaksian. Namanya Pak Tono, saat itu berusia 53 tahun. Seorang warga yang tinggal satu blok dari bilik telepon umum. Tidak ada catatan mengapa ia tidak bisa dihubungi. Tidak ada catatan apakah tim investigasi saat itu mencoba menghubunginya kembali. Nama Pak Tono hanya tertinggal sebagai baris kosong di bagian bawah daftar saksi, terabaikan begitu saja. Dewi melingkari nama itu dengan pulpen merah. Di bawahnya, ia menulis kecil. Mengapa orang ini tidak memberikan kesaksian? Ibtu Agus menatap memo itu untuk waktu yang lama. Butuh waktu 3 minggu untuk menemukan Pak Tono. Setelah tahun 2003, ia tidak lagi tinggal di alamat itu. Melacak catatan kependudukannya, diketahui ia telah pindah dari Cirebon ke Bandung, lalu ke Majalengka. Alamatnya saat ini pada tahun 2015 adalah di pinggiran Majalengka. Ibtu Agus mendatanginya langsung. Pak Tono kini berusia 65 tahun. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah satu lantai dengan kebun kecil. Ketika Ibtu Agus menyebutkan kasus Siti Hartati, Pak Tono membeku sejenak di depan pintu. Lalu ia mempersilahkan masuk. Pak Tono mengingat malam itu. Malam 14 November 2003, ia sedang merokok di gang depan rumahnya. Istrinya tidak suka ia merokok di dalam rumah, jadi ia punya kebiasaan merokok di luar. Malam itu, ia melihat sesuatu yang mencurigakan di depan bilik telepon umum. Ibtu Agus memajukan tubuhnya. Pak Tono perlahan berkata, ada 2 orang pria. Satu orang berdiri di depan bilik telepon, yang lain berdiri agak jauh di pintu masuk gang. Awalnya ia pikir mereka hanya teman yang sedang mengobrol. Tapi setelah diperhatikan, pria di pintu masuk gang sepertinya sedang mengawasi orang yang di bilik telepon. Setelah pria di depan bilik selesai menelepon, ia berjalan ke arah pintu masuk gang. Keduanya berbicara singkat, lalu berjalan ke arah yang berlawanan. 2 orang. Ibtu Agus menata napasnya. Kesaksian Budi bahwa ia melihat pria lain datang saat ia pergi, dan ingatan Ibu Surti tentang teman lama di sebelah Budi, keduanya tumpang tindih dengan kesaksian Pak Tono. Ibtu Agus bertanya, apakah Anda melihat wajah salah satu dari mereka? Pak Tono ragu-ragu sejenak, lalu ia berkata, pria yang di pintu masuk gang, pria yang mengawasi, saya melihat sekilas wajahnya. Karena ia berada di tempat yang terkena cahaya lampu jalan, ia bisa melihatnya meskipun hanya sesaat. Saat itu ia tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah cerita kasus hilangnya Siti beredar, wajah itu muncul kembali di benaknya. Tapi ketika polisi datang mencari saksi, ia takut. Ia tidak mau terlibat, jadi ia pindah rumah. Ibtu Agus berkata, bisakah Anda memberitahukannya sekarang? Pak Tono lama menatap kebun di halamannya. Istrinya telah meninggal pada tahun 2012,
dan anak-anaknya tinggal di tempat masing-masing. Pak Tono sendirian di rumah itu. Dalam kesendiriannya, ingatan malam itu pasti sering muncul. Disembunyikan tidak berarti hilang. Pak Tono berkata, pria itu tinggi dan bertubuh tegap, usianya sekitar pertengahan hingga akhir 40-an. Dan ia sadar bahwa wajah pria itu adalah wajah yang pernah ia lihat di suatu tempat. Ia ingat pria itu adalah seseorang yang namanya sesekali muncul di koran lokal Cirebon setelah tahun 2003, seorang pengusaha kecil. Ibtu Agus bertanya, apakah Anda ingat namanya? Pak Tono tidak ingat. Ingatannya sudah 12 tahun berlalu, dan ia tidak yakin apakah wajah dan nama yang ia lihat di koran benar-benar cocok. Tapi yang jelas, malam itu ada 2 orang di depan bilik telepon umum. Orang yang menelepon adalah orang yang di depan bilik, dan orang yang mengawasi adalah orang yang terpisah. Sambil mencatat kesaksian itu, Ibtu Agus menggambar skenario di kepalanya. Orang yang menelepon di depan bilik, dan orang yang mengawasi di pintu masuk gang. Budi mengatakan ia pergi ke depan bilik, ragu-ragu, lalu pulang. Tapi menurut kesaksian Pak Tono, pria di depan bilik itu benar-benar menelepon. Apakah Budi yang menelepon atau orang lain yang menelepon setelah Budi pergi masih belum bisa dipastikan. Tapi pria di pintu masuk gang adalah tokoh baru. Kesaksian bahwa pria itu berbicara singkat dengan Budi dan berjalan ke arah yang berlawanan. Kemungkinan Budi tidak sendirian untuk pertama kalinya mulai terbentuk secara konkret. Siapa pria itu? Ibtu Agus tidak tahu. Ingatan Pak Tono hanya sebatas melihat wajahnya, dan informasi untuk mengidentifikasi pemilik wajah itu hanyalah seorang pengusaha yang namanya sesekali muncul di koran lokal. Melacak berapa banyak orang di Cirebon yang cocok dengan kriteria itu, dan siapa di antara mereka yang memiliki hubungan dengan Budi Santoso adalah pekerjaan panjang lainnya. Ibtu Agus kembali ke Cirebon dan memulai pekerjaan itu. Ia membuat daftar pengusaha yang namanya muncul di koran lokal Cirebon sekitar tahun 2003. Ia menambahkan kriteria pria berusia 40-an pertengahan hingga akhir, bertubuh besar dan tinggi. Lalu ia membandingkan daftar itu dengan daftar rekan kerja Budi di perusahaan transportasi sebelumnya dan ciri-ciri orang yang terlihat bersamanya di warung. Daftarnya menyempit dan berhenti di satu nama. Nama itu tidak dipublikasikan. Ketika Ibtu Agus mencantumkan nama itu dalam laporan investigasinya, atasannya mengatakan perlu pendekatan yang hati-hati. Kesaksian Pak Tono adalah ingatan 12 tahun yang lalu, dan ia tidak sepenuhnya yakin telah mengenali wajah itu. Untuk mendekati orang yang namanya tercantum, diperlukan bukti yang lebih kuat. Ibtu Agus kembali bergerak untuk mencari bukti itu, pekerjaan untuk menemukan hubungan antara pria itu dan Budi. Catatan dari masa kerja di perusahaan transportasi, kesaksian di warung, dan sesuatu yang bisa mendukung kemungkinan bahwa kendaraan pria itu ada di dekat waduk malam itu. Ibtu Agus meminta kembali catatan pembayaran malam hari dari pom bensin di sekitar area itu pada 14 November 2003. Catatan 12 tahun yang lalu, dan sebagian besar pom bensin tidak lagi menyimpannya. Tapi satu pom bensin 3 km dari waduk berbeda. Pom bensin itu masih menyimpan buku catatan manual yang sudah tua. Pemiliknya, Pak Dedi, telah berbisnis di tempat yang sama selama lebih dari 50 tahun dan punya kebiasaan tidak membuang catatan. Ketika Ibtu Agus membuka buku catatan malam 14 November 2003, ada satu catatan pembayaran yang dilakukan lewat tengah malam. Pembayaran tunai dan nomor kendaraan ditulis tangan. Ibtu Agus membandingkan nomor itu dengan catatan registrasi kendaraan. Nama pemilik kendaraan yang terdaftar dengan nomor itu pada tahun 2003 muncul. Ibtu Agus menutup buku catatan investigasinya. Ia lama menatap keluar jendela. Hujan musim semi turun. Bunga sakura di kota Cirebon berguguran di tengah hujan. Nama itu sama dengan nama yang diingat oleh Pak Tono. Ibtu Agus Wijaya mencantumkan nama pemilik kendaraan itu dalam laporan investigasinya. Namanya Dadang Hermawan. Pada tahun 2015, ia berusia 62 tahun. Ia menjalankan usaha distribusi bahan bangunan kecil di Cirebon dan namanya sesekali muncul di koran lokal sebagai anggota Kamar Dagang Daerah. Kriterianya sangat cocok dengan ingatan Pak Tono. Bertubuh besar dan tinggi, dan pada tahun 2003 berusia pertengahan 40-an. Dan sebelum tahun 2003, salah satu klien yang menggunakan jasa angkutan barang dari perusahaan transportasi tempat Budi bekerja adalah perusahaan milik Dadang. Kemungkinan adanya hubungan antara Budi dan Dadang pada masa itu untuk pertama kalinya muncul dalam bentuk yang konkret. Ibtu Agus meminta persetujuan atasannya
untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dadang Hermawan. Butuh 2 minggu untuk mendapatkan persetujuan. Alasan untuk berhati-hati adalah ingatan Pak Tono yang sudah 12 tahun berlalu, dan meskipun nomor kendaraan di buku catatan manual terkonfirmasi milik Dadang, bisa ada banyak penjelasan mengapa mobil itu berada di area itu malam itu. Namun, logika laporan yang dibuat Ibtu Agus cukup meyakinkan, dan akhirnya persetujuan pemeriksaan diberikan. Dadang Hermawan menanggapi panggilan polisi dengan kooperatif. Ia masuk ke ruang interogasi dan tampak lebih tenang dari yang diperkirakan. Ia menyapa Ibtu Agus dan menarik kursi untuk duduk. "Ada apa memanggil saya?" tanyanya. Ibtu Agus menjawab, "Kasus Siti Hartati." Ekspresi Dadang tidak berubah. Ibtu Agus memulai dengan perlahan. "Pada malam 14 November 2003, kendaraan Anda tercatat melakukan pembayaran di pom bensin dekat waduk," katanya. "Apa alasan Anda berada di area itu malam itu?" Dadang berpura-pura berpikir sejenak. Lalu ia berkata, "Bagaimana saya bisa ingat kejadian 12 tahun yang lalu? Saya bahkan tidak tahu apakah saya ada di sana malam itu. Kalau ada catatan pom bensin, mungkin saya memang ke sana, tapi saya tidak ingat alasannya." Ibtu Agus bertanya, "Apakah Anda kenal Budi Santoso?" Dadang menjawab, "Kenal. Dulu dia karyawan di perusahaan transportasi yang jadi rekanan saya. Sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi." Ibtu Agus bertanya, "Apakah Anda bersama Budi malam itu?" Dadang menggelengkan kepala. "Tidak," katanya. "Saya tidak ingat bertemu Budi malam itu." Suaranya masih tenang, tangannya tidak gemetar. Ia tampak seperti orang yang sudah lama menunggu pertanyaan ini. Ibtu Agus mengeluarkan kesaksian Pak Tono, bahwa malam itu ada seorang pria di pintu masuk gang dekat bilik telepon umum, bahwa pria itu berbicara singkat dengan orang yang menelepon, dan bahwa ada saksi mata yang mengingat wajah pria itu. Selama mendengar itu, Dadang menatap Ibtu Agus. Ekspresinya tidak berubah. Setelah Ibtu Agus selesai bicara, Dadang berkata, "Apakah Anda pikir saksi itu bisa mengingat dengan pasti wajah yang dilihatnya sekilas 12 tahun yang lalu?" "Saya tidak ada di gang itu malam itu. Kalaupun benar saya mampir ke pom bensin, itu bukan berarti kejahatan, kan? Secara hukum, kata-katanya tidak salah." Ibtu Agus mengubah sudut pandangnya. Ia menyebutkan apa yang dikatakan Budi selama di penjara, bahwa jenazah Siti tidak ada di waduk. Kalau begitu, mungkin ada orang lain selain Budi yang tahu di mana jenazahnya. Orang yang ada di sana malam itu mungkin tahu. Mendengar itu, Dadang untuk pertama kalinya menurunkan pandangannya. Ia menatap meja. Hanya sesaat, ketika ia mengangkat matanya lagi, ekspresinya masih sama. "Tidak tahu," katanya. "Saya tidak tahu apa-apa tentang malam itu." Interogasi berlangsung selama 4 jam. Ibtu Agus mengeluarkan semua kartu yang ia punya. Kesaksian Pak Tono, buku catatan manual pom bensin, hubungan dengan Budi, kesaksian di warung. Dadang menanggapi semuanya dengan cara yang sama. Tidak ingat, tidak tahu. Apakah itu bisa jadi bukti? Saat interogasi selesai dan Dadang meninggalkan ruang interogasi, Ibtu Agus mengatakan satu hal terakhir. "Putri Siti Hartati sekarang berusia 24 tahun, katanya. Dia masih tidak tahu berapa uang terakhir yang didapat ibunya." Dadang berhenti dengan tangan di gagang pintu. Ia tidak menoleh ke belakang. Beberapa detik berlalu. Lalu ia membuka pintu dan keluar. Ibtu Agus sendirian di ruang interogasi yang kosong. Pemeriksaan tambahan terhadap Dadang Hermawan berlanjut. Tapi temboknya tinggi. Kesaksian Pak Tono adalah ingatan 12 tahun yang lalu. Dan pengacara Dadang dengan keras mempertanyakan kredibilitas kesaksian itu. Nomor kendaraan di buku pom bensin menunjukkan mobil Dadang ada di area itu malam itu, tapi tidak membuktikan hubungannya dengan kejahatan. Budi Santoso, setelah keluar dari penjara, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang Dadang. Satu-satunya orang yang bisa bersaksi langsung bahwa keduanya ada di sana malam itu adalah Pak Tono, dan ingatan Pak Tono memiliki keterbatasan untuk diakui sebagai bukti yang menentukan di pengadilan. Kejaksaan menunda penuntutan terhadap Dadang Hermawan. Bukti fisiknya kurang, kekosongan yang ditinggalkan oleh waktu selama 12 tahun terlalu besar. Dadang kembali ke kehidupan sehari-harinya setelah pemeriksaan. Ia terus menjalankan perusahaannya dan melanjutkan aktivitas di kamar dagang daerah. Ia hidup di Cirebon seperti tidak terjadi apa-apa. Fakta ini disampaikan kepada Dewi Lestari pada musim panas 2015. Ibtu Agus menemuinya langsung dan memberitahunya bahwa ada petunjuk baru, tersangka baru telah diperiksa, tetapi tidak bisa berlanjut ke penuntutan. Dewi mendengarkan dengan tenang
Setelah Ibtu Agus selesai bicara, Dewi terdiam beberapa saat. Lalu ia bertanya, apakah orang itu masih tinggal di Cirebon? Ibtu Agus menjawab ya. Dewi berkata, saya mengerti, hanya itu. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia tidak menangis. Ia hanya berkata mengerti dan bangkit dari kursinya. Ibtu Agus mengatakan, saat melihat punggung Dewi hari itu, ia teringat pada Siti Hartati. Cara berjalannya mirip, bertubuh mungil, dengan langkah yang mantap. Meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengan Siti, pikiran itu muncul. Musim gugur itu, Dewi Lestari meninggalkan Cirebon. Ia mencari pekerjaan baru di kota lain. Malam sebelum pergi, Dewi membuka kotak di sudut kamarnya. Ia mengeluarkan buku catatan. Ia melihat angka Rp9.920.000 untuk terakhir kalinya. Lalu ia memasukkan kembali buku catatan itu ke dalam kotak. Kotak itu ia bawa serta dalam barang-barangnya. Kemanapun ia pergi, ia berniat membawa kotak itu. Kasus hilangnya Siti Hartati hingga kini masih menjadi misteri. Budi Santoso setelah menyelesaikan masa hukumannya, tidak diketahui keberadaannya. Dadang Hermawan masih tinggal di Cirebon. Dewi Lestari bekerja sebagai pekerja sosial di kota lain. Di mana Siti Hartati berada, tidak ada yang tahu. Dan berapa uang terakhir yang didapat Siti malam itu, juga masih tidak ada yang tahu. Sejauh ini, kisah yang telah kami sampaikan adalah kasus hilangnya pengemudi taksi wanita di Cirebon tahun 2003 dari arsip yang terlupakan. Kebenaran terungkap, tetapi tidak sepenuhnya. Hukuman dijatuhkan, tetapi tidak cukup. Dan Siti Hartati masih belum kembali. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah Anda pikir Dadang Hermawan ada di gang itu malam itu? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Setiap pendapat Anda menjadi kekuatan untuk membawa kembali catatan yang terlupakan ke dunia. Jika kisah ini menyentuh Anda, mohon subscribe dan like. Subscribe Anda memungkinkan kami untuk terus mengangkat kisah orang-orang yang terlupakan seperti Siti Hartati. Sampai jumpa di catatan berikutnya.